Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, selamat datang di Safir Ramadan tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi min 1 Temanggung. Semoga pemirsa yang budiman mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa syafaat, Nabi yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami sampaikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada pemirsa yang budiman. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang kita angkat adalah tadarus Al-Quran. Tadarus adalah bentuk kegiatan sebuah majelis di mana pesertanya membaca Al-Quran bergantian, satu membaca yang lainnya menyimak. Makna bahasa tadarus berarti dari kata darosa yadrusu, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran. Kemudian ketambahan huruf ta di depannya sehingga menjadi tadarosa ya tadarosu, maka maknanya menjadi saling belajar atau mempelajari secara mendalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Pemirsa yang budiman, Ramadan adalah hari di mana berlakunya peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa nuzulul Quran yang berlaku pada 17 Ramadan tahun ke-41 di Gua Hiro, menjadikan satu peristiwa agung dalam kehidupan baginda, sehingga seterusnya diturunkan secara berperingkat-peringkat sehingga menjadi lengkap sebagaimana kitab suci Al-Quran yang ada pada hari ini. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar dan dikaruniakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nuzul berarti turun atau berpindah, yaitu berpindah dari tempat sebelah atas ke tempat ke sebelah bawah.
Manakala Al-Quran bermaksud bacaan atau himpunan, ia dikatakan sebagai bacaan karena Al-Quran itu untuk dibaca oleh umat manusia. Di dalamnya terhimpun ayat yang menjelaskan berbagai perkara yang merangkum persoalan mengenai tauhid, ibadah, jinayat, muamalah, sains, teknologi, dan sebagainya. Kalimah Al-Quran sering dicantumkan dengan rangkaian kata Al-Quran mukjizat akhir zaman atau Al-Quran yang mempunyai mukjizat. Malah inilah sebenarnya kelebihan Al-Quran. Tidak ada satu perkara pun yang dicualikan atau tertinggal di dalam Al-Quran. Dengan perkataan lain, segalanya terdapat di dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita memangnya patut memperingati peristiwa ini dengan rasa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, Al-Quran diturunkan diantaranya bertujuan untuk memperbaiki keadaan manusia dan juga sebagai petunjuk ke jalan yang lurus yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah hidayah, rahmat, sifat, an-nur, al-furqan, dan pemberi penjelasan bagi manusia. Segala isi kandungan Al-Quran itu benar. Selain itu disebut Al-Quran, ia juga disebut Al-Kitab, Al-Furqan, An-Nur, Ad-Dzikr. Al-Quran dikenali sebagai An-Nur yang berarti cahaya yang menerangi. Al-Furqan berarti yang dapat membedakan di antara yang baik dan yang batil. Dan Ad-Dzikr yang bermaksud memberi peringatan. Pemirsa yang budiman, seperti diterangkan ayat Allah di atas, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan membiarkan setan itu menjadi teman karib mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, sehingga mereka akan semakin jauh dalam kesesatan, akan semakin durhaka kepada Allah, akan terganggu akal sehatnya, sehingga tingkah laku mereka akan seperti binatang, bahkan bisa lebih rendah dari itu karena mereka menjadi budak dari hawa nafsu. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang budiman, jadikanlah amalan membaca Al-Quran bukan saja di bulan Ramadan, akan tetapi sebagai amalan harian kita. Kita isi di bulan suci Ramadan masjid-masjid, rumah-rumah dengan bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga kita semuanya mendapatkan berkah dan ketentraman dari tempat yang kita diam. Sekian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Akhiran qauli, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.